Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mardiana dengan NIM 111911248 dari kelas MA 19A6. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Perubahan tentang konsep dasar manajemen perubahan. Tujuan dan manfaat manajemen perubahan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, di mana dengan tidak adanya perubahan, maka sudah dipastikan usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak statis, melainkan tetap dinamis. Perubahan terdiri dari 3 tipe. Yang pertama yaitu perubahan rutin, di mana telah direncanakan dalam suatu proses organisasi. Yang kedua yaitu perubahan peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai oleh organisasi. Yang ketiga yaitu perubahan inovatif, yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Macam-macam perubahan. Yang pertama yaitu perubahan tidak berencana, yang kedua perubahan berencana, yang ketiga perubahan tidak berencana, yang keempat perubahan karena perkembangan atau developmental change, yang kelima perubahan secara tiba-tiba atau accidental change, yang keenam perubahan berencana, yang ketujuh perubahan yang disengaja bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Perubahan untuk menjadi sukses. Tujuan perubahan yaitu untuk menjadi jauh lebih sukses. Dapat diperhatikan, orang-orang yang ada di sekitar kita, pastilah kesuksesannya dapat diraih dengan cara melakukan perubahan. Seperti Henry Ford, Mahatma Gandhi, Bill Gates, mereka merupakan contoh orang-orang sukses yang meraih prestasi gemilang dengan melakukan perubahan. Ford melakukan perubahan dengan menyederhanakan proses produksi mobil dan menurunkan biaya produksi dengan signifikan. Mahatma Gandhi mengubah perjuangan yang penuh kekerasan dengan menggantikannya dengan perjuangan tanpa kekerasan. Bill Gates merevolusikan penggunaan komputer dari komputer mainan, frame yang besar, berat, dan mahal menjadi komputer yang personal, yang lebih ramping, yang mudah digunakan, dan tentunya yang lebih murah. Mengapa perlu melakukan perubahan? Karena untuk sukses kita harus mendapatkan prestasi yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya puas dengan satu prestasi saja, kita akan dituntut untuk terus-menerus mendapatkan prestasi. Untuk itu perlu dilakukan perubahan. Biasanya hanya orang-orang yang bisa menawarkan perubahan yang bakal terpilih. Dan dari mereka yang telah terpilih, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan melakukan perubahanlah yang akan tetap dipertahankan dalam lingkungan kerja. Ada 3 alasan mengapa orang takut melakukan perubahan. Yang pertama alasannya yaitu sering kita dengar atau sering kita ungkap adalah rasa takut. Rasa ini muncul karena kita tidak tahu pasti apa yang akan menanti di depan kita. Banyak orang yang beranggapan bahwa melakukan perubahan itu ibarat melangkah memasuki kegelapan. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi pada kita di depannya nanti. Yang kedua yaitu risiko. Risiko merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan. Misalnya dengan memulai usaha sendiri ataupun melamar untuk bekerja di perusahaan orang lain, jika kita memutuskan untuk membuka usaha sendiri, risiko yang kita hadapi adalah kerugian, bahkan kegagalan dalam berbisnis. Yang ketiga yaitu perubahan seringkali diikuti dengan kesulitan. Kesulitan mencari modal, kesulitan memilih lokasi usaha, mengurus perizinan yang diperlukan, memproduksi barang, dan memasarkan produk yang akan mengikuti seorang memutuskan untuk mencoba memulai usaha yang baru. Apa yang diperlukan dalam perubahan? Dalam melakukan perubahan, diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Tanpa ketiga hal tersebut, perubahan akan kandas di tengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses gemilang. Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit yang bisa mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala risiko yang bisa mencegah seseorang untuk mengambil keputusan untuk melakukan perubahan.
Imajinasi diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan harus dilakukan. Komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha yang meraih kesuksesan walaupun harus menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, ataupun masalah. Bagaimana melakukan perubahan? Menurut Jack Welch dari General Electric, menawarkan dua ampuh cara yang telah membantunya untuk membesarkan General Electric menjadi kelas dunia. Yang pertama adalah Destroy Your Business atau DIB. Ketika Jack Welch memimpin GE, ia tidak menerapkan strategi planning seperti yang dilakukan oleh pemimpin dari perusahaan lain. Ia menerapkan DIB untuk menimbulkan sense of urgency pada para jajarannya untuk melakukan perubahan. Melalui DIB, Jack Welch mengajak karyawan GE untuk mengidentifikasi kelemahan GE dan faktor-faktor yang lain yang bisa menghancurkan GE untuk kedepannya. Yang kedua, setelah kelemahan dan masalah teridentifikasi, cara kedua yang diterapkan adalah Grow Your Business atau GIB. Untuk memacu jajaran GE untuk memikirkan strategi ampuh apa untuk mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi dan memacu pertumbuhan GE agar tidak hanya tetap eksis tetapi menjadi lebih baik dengan kondisi yang sekarang relatif terhadap para pesaingnya baik yang besar ataupun yang kecil. Cara-cara lain muncul dan disampaikan oleh Nicholas Morgan dalam artikel yang muncul di fastcompany.com edisi November 1996. Cara pertama adalah membuka pikiran kita terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Ide-ide ini bisa kita jadikan masukan yang berharga untuk melakukan perubahan. Cara kedua adalah melakukan networking seluas-luasnya untuk mendapat ide-ide perubahan yang sebanyak-banyaknya. Dari ide-ide ini, kita dapat pilih yang terbaik atau kita bisa kombinasikan dengan ide yang kita dapat atau ide yang baru. Pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah mengenai profil orang-orang yang terlibat dalam perubahan. Profil orang-orang tersebut seharusnya dapat mengorganisasi informasi dari semua orang terlibat dalam upaya perubahan. Setiap orang akan mempunyai prioritas dan minat yang berbeda. Orang akan berdasarkan fungsi mereka. Tahap-tahap dalam manajemen perubahan terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu merupakan tahap identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenali perubahan yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan terhadap perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Tahap kedua adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini, dianalisis mengenai diagnosis situasional teknik, pemeliharaan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini, perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan ini terjadi dengan baik. Yang ketiga adalah tahap mengimplementasi perubahan, di mana menjadi proses pencairan. Perubahan ini melakukan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Tahap keempat adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpanbalikan terhadap tahap 1 sehingga memberikan dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Suatu perubahan melibatkan perasaan, aksi, perilaku, sikap, nilai-nilai dari orang yang terlibat dalam tipe gaya manajemen yang dibutuhkan. Jika perubahan melibatkan sebagian besar terhadap perilaku dan sikap mereka, maka akan lebih sulit untuk merubahnya.
dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Langkah-langkah manajemen perubahan. Yang pertama, mengidentifikasi tipe perubahan. Ketika Anda memanage perubahan, pertama-tama perlu mengidentifikasi tipe dari perubahan tersebut. Contoh, Anda seorang marketing manager memperkenalkan standar baru tentang kerja keras. A. Tipe peningkatan perubahan. Seperti penggunaan waktu secara moderat, ini akan memerlukan waktu untuk mencapainya. Karena kebiasaan buruk dari staf. Untuk mencapai sukses, akan memerlukan manajemen waktu untuk memonitor reguler. B. Tujuan standar. 1. Setiap staf marketing selalu menguasai produk yang akan dijual. Yang kedua, kepentingan pembeli ada selalu didahulukan. Yang ketiga, setiap marketing akan menerima tanggung jawab untuk setiap memasarkan produk sampai titik penghabisan. Yang C. Beberapa pertanyaan tujuan yang lebih spesifik lebih dapat berupa: pertama, mencintai pekerjaan dan produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, identifikasi tujuan perubahan. Tugas kedua adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas, dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima. Kesulitan perubahan adalah upaya lebih lanjut yang harus dimasukkan dalam perencanaan tujuan. Perencanaan tujuan mengklarifikasi kebutuhan akan situasi dan meningkatkan ketelitian respons. Ini akan memberikan fleksibilitas yang lebih dan memanage perubahan. Cukup sekian materi konsep dasar manajemen perubahan. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.